Pemirsa Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia pada Jumat 29 November ini hari melaporkan adanya 6 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang meninggal dunia serta 115 petugas lainnya yang mengalami kecelakaan atau sakit saat melaksanakan tugas dalam Pilkada Serentak 2024. Kami akan membacakan perkembangan Pilkada Serentak tahun 2024 di hari Jumat ini. Berdasarkan peraturan KPU nomor 18 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, proses rekap suara dimulai dari tingkat TPS dan ini sudah dilakukan, yang hasilnya disampaikan panitia PPS kepada panitia pemilihan tingkat kecamatan pada tanggal 28 sampai 30 2024. Beberapa kecamatan sudah mulai merekap pada hari ini. Rekapitulasi di tingkat kecamatan berlangsung dari 28 hingga 3 Desember 2024. Jadi hari-hari ini rekapitulasi tingkat kecamatan berjalan. Pada tingkat kabupaten kota nantinya rekapitulasi suara dijadwalkan mulai 29 sampai 6 Desember 2024. Tahapan ini mencakup penetapan hasil pemilihan untuk tingkat kabupaten kota. Rekap hasil akan diumumkan pada 29 November hingga 12 Desember. Kemudian tingkat provinsi akan dijadwalkan pada 30 November hingga 9 Desember dan pengumumannya di 15 Desember. Penetapan dan juga pengumuman nanti juga dilakukan di waktu yang sama. Berdasarkan update dari Jumat 29 November 2024 disampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Pertama, data daerah dan TPS yang melaksanakan pemungutan suara susulan atau PSS, pemungutan suara lanjutan atau PSL, dan pemungutan suara ulang atau PSU yang karena terdampak bencana berdasarkan data per jam 10 tadi. Yang pertama, jumlah TPS yang melaksanakan pemungutan suara susulan atau PSS sebanyak 231 TPS. TPS yang melaksanakan pemungutan suara lanjutan atau PSL sebanyak 10 TPS dan TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang sebanyak 46 TPS. Tentu ini juga mungkin bisa masih berkembang senyampang dengan rekomendasi yang mungkin berjalan dari Bawaslu dan kejadian-kejadian di daerah. Jumlah TPS yang terdampak bencana sebanyak 119 TPS. Adapun beberapa alasan dilaksanakan PSS, PSL, dan PSU antara lain: 1. Bencana alam, 2. Gangguan keamanan, 3. Kesalahan administrasi atau prosedur oleh KPPS, 4. Pemilih yang tidak terdaftar atau tidak menggunakan hak pilih, kelima, adanya rekomendasi dari Bawaslu. Selanjutnya kami menyampaikan secara umum perkembangan data Sirekap. KPU melakukan pemantauan proses pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka membantu mensolusikan persoalan yang dihadapi oleh KPPS pada saat menggunakan Sirekap. Berdasarkan data per 29 November 2024 pukul 9, pengiriman C hasil dari tingkat TPS sudah sebesar 435.296 TPS. Sebagai berikut. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sudah sebesar 97,75%. Kemudian untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota 97,70%. Kami juga ingin sampaikan untuk provinsi yang pencapaiannya sudah 100%, pengunggahan C hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur sebagai berikut. 1. Sulawesi Utara, 2. Bengkulu, 3. DKI Jakarta, 4. Gorontalo, 5. Bali, 6 Lampung, dan 7 Sulawesi Barat. Untuk provinsi yang pencapaian 100% penggunaan C hasil pemilihan bupati dan wakil bupati dan wali kota wakil wali kota sebagai berikut. 1. Sulawesi Utara, 2. Bengkulu, 3. Kepulauan Bangka Belitung, 4. Gorontalo, 5. Daerah Istimewa Yogyakarta, 6. Bali, 7. Lampung, 8. Kepulauan Riau, dan 9 Sulawesi Barat. Kemudian data petugas atau badan yang meninggal dunia yang kemarin banyak ditanyakan. Berdasar data sampai dengan 29 November 2024 pukul 00 WIB tercatat petugas TPS atau KPPS yang meninggal sebanyak 6 orang
dan yang mengalami kecelakaan atau sakit atau karena pas kerja sakit sebanyak 115 orang. Kami juga ingin menyampaikan besaran santunan untuk korban dengan jenis meninggal dan seterusnya berdasarkan surat Menteri Keuangan. Satuan biayanya adalah sebagai berikut: yang meninggal dunia sebesar 36 juta, untuk bantuan biaya pemakaman 10 juta, untuk yang cacat permanen 30.800.000, untuk luka berat 16.500.000, dan untuk luka sedang 8.250.000. Teman-teman sekalian, untuk kedetailan masing-masing isu, tahapan terkait daerah-daerah, kemudian sirekap dan juga perkembangan jajaran ad hoc dan juga logistik, nanti divisi-divisi terkait bisa didalami, dan sekiranya berkenan. Pemirsa, ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share di seluruh akun BI TV. Saya Putri Pulitasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.